Oke, selamat sore untuk kita semua. Hari ini kita bertemu lagi di minggu kelima, di mana materi kita hari ini ada 4 poin yang harus kita selesaikan. Nah, oke, semuanya saya rasa sehat ya. Bagi mahasiswa saya, khususnya Prodi RPL ini jarang sekali nih join ini. Saya buat juga Zoom, tidak bergabung. Saya buat juga video, hanya beberapa yang melihat, bahkan hanya 2 orang saya lihat. Nah, jadi Miss berharaplah untuk kita semua, terkhusus ini beasiswa, ayolah, semangatlah. Semangat. Dibaca materinya, apabila ada yang mau ditanyakan silahkan ditanya. Jadi kalau tidak ada semangat dari kalian, gurunya juga mengajar atau dosennya juga mengajar, jadi lemas seperti itu. Nah, oke ya, kita lanjut. Ini materi kita di minggu kelima ini. Adapun materi kita sebagai berikut. Yang pertama, pengantar media sebagai sarana teknologi informasi. Yang kedua, ruang lingkup hukum media yang diatur Undang-Undang Penyiaran dan Undang-Undang Pers. Yang ketiga, konvergensi hukum media dalam teknologi informasi. Dan ada yang terakhir, dokumentasi dan kearsipan dalam teknologi informasi. Nah, apa sih keempat ini seperti itu. Jadi mari kita sama-sama lihat pengertian atau penjelasan dari keempat topik kita di atas. Nah, pengantar media sebagai sarana teknologi informasi. Di era digital ini, perkembangan teknologi terjadi sebuah evolusi pada teknologi media. Sebut saja new media atau orang juga sering menyebutnya media online atau lebih akrab disebut sebagai internet. Nah, jadi kalau media online atau new media atau lebih sering atau lebih familiar kita dengar sebagai internet. Nah, internet ini atau media ini tentunya sudah tidak asing lagi di telinga kita, di kehidupan kita sehari-hari, seperti itu. Karena media ini juga disebut-sebut sebagai media yang sampai saat ini belum ada yang menandingi pertumbuhan jumlah penggunanya. Bayangkan, kita menggunakan media itu bukan hanya orang dewasa, bukan hanya orang bekerja, bukan hanya orang pendidikan, tapi mulai dari anak dini sampai ke orang tua itu sudah menggunakan media sebagai alat komunikasi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di negara maju, new media mengalahkan berbagai media yang sebelumnya telah dijadikan sumber referensi dalam mendapatkan sebuah informasi. Istilah new media muncul pada akhir abad ke-20. Istilah ini digunakan untuk menyebut media jenis baru yang menggabungkan antara media konvensional dengan media internet. Apa itu media konvensional? Nah, siapa yang tahu apa itu media konvensional? Nah, jadi kalau ada yang tahu nanti coba tuliskan di komen ya, apa sih itu media konvensional seperti itu. Dalam kurun waktu beberapa tahun berkembanglah new media yang ramai dibicarakan atau fenomenal munculnya situs jejaring sosial. Situs ini menyediakan tempat di dunia maya untuk membangun sebuah komunitas atau jejaring pertemanan yang dapat diakses oleh semua orang di seluruh dunia. Bayangkan begitu mudah kita berteman dengan orang di luar negeri hanya dengan menggunakan internet seperti itu. Jadi sangat membantu kalau kita tarik dari segi positif. Internet itu sangat membantu dari segi apapun seperti itu. Nah, ini lanjutnya salah satu contoh media yang saya sebutkan tadi atau yang Miss jelaskan di atas tadi adalah media sosial Facebook. Nah, Facebook begitu cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang populer.
Ini merupakan nilai tambah bagi Facebook yang lengkap dengan fitur chatting dan situs pengguna aktif menjadi fasilitas yang mampu menghidupkan situs jejaring sosial ini. Dengan fitur chatting, pengguna Facebook dapat berinteraksi dua arah secara langsung, dan fitur pengguna aktif adalah mengetahui teman-teman yang sedang online. Jadi maksudnya di sini kalau media Facebook ini lebih dikenal daripada WA, saya rasa ya, karena WA masih baru sih. Bukan baru, tapi lebih dahulu Facebook. Nah, jadi di Facebook ini kita lebih digampangkan, atau orang tua juga lebih gampang mengerti. Karena apa? Karena ada tombol aktifnya. Kita paham dia sedang aktif atau tidak. Seperti itu. Jadi kita bisa lihat dia online atau tidak. Kita bisa juga chatting secara langsung dan dibalas secepat mungkin. Nah, itu merupakan kelebihan yang dimiliki oleh Facebook. Nah, Facebook juga dilakukan oleh jenis jejaringan lainnya. Facebook mampu melakukan karena Facebook dibekali dengan fitur-fitur canggih dan lebih aman. Mulai berbagi informasi, berbagi foto, berbagi video, dan banyak hal-hal menarik lainnya. Bahkan juga sudah ada seperti aplikasi siaran langsung seperti itu. Jadi tidak heran kita bahwasanya masyarakat luas, orang tua, anak-anak, atau kita semuanya bisa menggunakan Facebook dengan begitu fitur-fitur menarik atau fitur-fitur canggih yang dimiliki. Sehingga sampai sekarang Facebook belum terkalahkan, masih eksis, masih banyak penggunanya seperti itu. Bahkan para penggunanya yang sedang giat dalam melakukan promosi produk dan jasa atau sedang melakukan kegiatan komunitas, pemasaran Facebook menjadi sales yang handal dalam membantu pengenalan produk dan jasa yang ditawarkan. Nah, ini saya rasa semua sudah menggunakan media Facebook sebagai tempat berjualan, karena kita bisa siaran langsung atau live streaming seperti itu. Kita bisa mengunggah foto, cerita, dan lain sebagainya, sehingga teman kita di Facebook juga bisa melihat apa yang menjadi atau apa yang akan kita tawarkan. Ruang lingkup hukum media. Media merupakan salah satu lembaga penting bagi bangsa. Untuk melaksanakan peran dan fungsi media yang benar, media harus menerapkan peraturan secara profesional. Perilaku media tidak dapat dilepaskan dari kepentingan pihak-pihak yang terkait dengan sistem media. Secara umum, pers adalah seluruh industri media yang ada, baik cetak maupun elektronik. Namun secara khusus, pengertian pers yaitu media cetak atau print media. Dengan demikian, Undang-Undang Pers berlaku secara general untuk seluruh industri media dan secara khusus untuk media cetak. Peraturan dapat menjadi hukum yang ditetapkan oleh pemerintah seperti Undang-Undang Pers atau kode etik yang diterapkan oleh wartawan atau organisasi profesi seperti kode etik jurnalistik. Peraturan pers di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Jadi nanti coba dibuka dulu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Nanti saya tanya ya apa sih isinya seperti itu. Untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Pers, Dewan Pers menetapkan kode etik jurnalistik atau KEJ. Sedangkan peraturan media penyiaran yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002. Sebagai penjabaran dari Undang-Undang Penyiaran, Komunikasi Penyiaran Indonesia atau KPI menetapkan pedoman perilaku penyiaran atau P3 sebagai proses batas pembuatan program siaran. Oke, kita lanjut. Undang-Undang Pers. Regulasi yang mengatur pers di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa
Persadaan lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik, meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi, baik dalam bentuk tulisan, suara dan gambar, serta data dan grafik, maupun dalam bentuk lainnya. Dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Nah, secara umum, pers adalah seluruh industri media yang ada, baik cetak maupun elektronik. Namun ada juga secara khususnya. Nah, secara khusus pengertian pers adalah media cetak atau print media. Dengan demikian, Undang-Undang Pers berlaku secara general untuk keseluruhan industri media. Undang-Undang Penyiaran di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan atau sarana transmisi di darat, di laut, atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Media penyiaran terdiri dari radio atau TV. Penyiaran radio adalah media komunikasi massa dengar, di mana ini hanya bisa menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka. Ini semua kita paham, karena saya rasa semuanya pernahlah mendengarkan radio ya, berupa program yang teratur dan berkesinambungan. Sedangkan penyiaran televisi, media komunikasi massa dengar pandang, atau bisa kita dengar suara dan bisa kita lihat secara langsung seperti itu, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan. Oke, itulah yang bisa Miss jelaskan hari ini. Dibaca materinya, dibuka videonya, jadi kalau ada yang kurang dipahami bisa langsung ditanyakan sama Miss-nya. Jangan segan-segan. Oke, terima kasih. Selamat sore. Sampai jumpa minggu depan. Miss berharap adalah yang bertanya ya. Thank you. Udah jam 5.